semuanya, welcome to my video. Di video kali ini aku mau berbagi informasi mengenai masalah yang terjadi pada orang dewasa, remaja, akhir menopause, pokoknya yang mempunyai masalah tentang jerawat. Yap, siapa sih gitu yang nggak tahu jerawat yang sering datang di kehidupan kita, yang sering muncul di bagian dahi, pipi, hidung, pokoknya yang mengganggu penampilan kita. Bagi setiap orang, jerawat merupakan kayak hal yang sangat mengganggu penampilan. Ya, siapa sih gitu yang merasa jerawat ini merupakan kayak anugerah? Pasti yang ngerasa kayak yang mengganggu lah dalam penampilan kita. Siapa gitu yang mau mempunyai jerawat? Pasti semua orang ingin mulus, cantik ya kan? Karena kalau nggak cantik pasti kalian akan dibully kan? Iya. Siapa sih gitu yang nggak mau mempunyai wajah yang mulus, yang cantik, yang berseri-seri? Pasti semua orang menginginkan hal tersebut. Namun ada beberapa orang yang mempunyai jerawat di mana-mana gitu kan. Nah, di video kali ini aku akan bahas mengenai cara pencegahannya. Bagaimana nih gitu kita mengatasi masalah jerawat. Jadi untuk kalian ditonton terus videonya ya. Jangan lupa untuk di-subscribe, comment, and like. Untuk sebagian orang, jerawat ini merupakan masalah yang terbesar yang mengganggu penampilan mereka. Ya, siapa sih gitu kan yang nggak kepikiran ketika mempunyai jerawat? Sebenarnya jerawat 1-2 itu normal bagi setiap orang. Namun ada beberapa orang yang jerawatnya tuh muncul terus-menerus. Oh no! Jerawat merupakan peradangan lemak kulit yang disebabkan oleh beberapa faktor. Ya, bagi kalian nih, ketika kita mempunyai kayak pori-pori yang besar, kemudian komedo yang banyak, kemudian akan berubah menjadi kayak merah-merah seperti itu merupakan kayak hal yang mengganggu bagi setiap orang. Ya, ketika kita mempunyai satu jerawat, pasti akan merasakan sakit yang banget gitu bagi aku mah. Merupakan kayak hal yang mengganggu banget bagi tubuh kita, percaya diri kita. Kemudian kayak ngerasa, duh gue jelek banget ya, pasti kalian akan merasakan seperti itu. Apalagi ketika muncul jerawat, sakit akan dirasakan, gatal akan dirasakan. Jadi untuk kalian ketika mempunyai jerawat, harus mengetahui terlebih dahulu penyebabnya apa, terus lalu bagaimana cara mengatasinya. Jerawat itu sendiri disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kalian mempunyai jerawat. Ya, yang pertama ini adalah genetik. Ketika kalian mempunyai keturunan yang mempunyai jerawat, pasti kalian akan mengalami, karena itu merupakan kayak peluang besar kalian akan merasakan jerawat di mana-mana. Jadi untuk kalian, dilihat nih keturunan kalian, apakah mempunyai jerawat atau tidak. Ya, bagi kalian nih, contohnya cewek ketika mau menstruasi, pasti akan memicu jerawat muncul. Emosi akan berubah-ubah. Jerawat ini muncul karena dipicu oleh hormon kita. Jadi untuk kalian, dilihat juga situasi ketika kita mau menstruasi yang merupakan kayak hal yang wajar. Cuaca juga merupakan kayak hal yang mendukung bagi kalian mempunyai jerawat. Ya, ketika cuacanya berubah-ubah, apalagi ketika kita berada di bawah matahari yang sangat lama, berpergian ketika cuaca panas, kemudian kayak ya lingkungannya kotor, berdebu, itu merupakan kayak hal yang memicu jerawat muncul. Selanjutnya yaitu pemakaian kosmetik. Bagi perempuan nih, ketika pemakaian kosmetik kalian yang kayak nggak cocok, kemudian kayak abal-abalan, itu merupakan kayak hal yang utama, itu memicu jerawat. Jadi untuk kalian, ketika memakai kosmetik, harus dipilih-pilih terlebih dahulu, mana yang cocok bagi kita. Karena terkadang ada kosmetik yang untuk kulit normal, kulit kering, kulit berminyak, itu kan bermacam-macam. Jadi untuk kalian sesuaikan dengan jenis kulit kalian. Ketika memilih kosmetik yang salah, itu merupakan kayak hal yang memicu jerawat muncul di bagian muka kita. Selanjutnya, stres. Ya, ini juga merupakan faktor yang memicu jerawat. Ketika kalian merasa stres di bagian kerja,
kuliah, belajar, ketika kalian memikirin pelajaran, pasti kalian akan merasakan stres. Stres entah itu masalah cinta, putus cinta, pokoknya kalian akan stres. Nah, di situ juga akan memicu kayak munculnya jerawat. Karena stres juga jangan disepelekan. Ketika kalian merasakan stres, itu akan memicu berbagai macam penyakit. Contohnya kayak penyakit MAH. MAH atau tipes ini merupakan kayak hal yang utama penyebabnya, yaitu stres. Jadi untuk kalian, kurangi stres kalian, bawa enjoy, bawa santai hidupnya. Oke? Kemudian selanjutnya yaitu makanan yang banyak mengandung lemak. Nah, ini juga merupakan kayak hal yang utama bagi kalian yang mempunyai wajah jerawat nih. Itu merupakan kayak gak cocok untuk kalian dimakan. Jadi untuk kalian kurangi makan makanan yang berlemak, yang karbohidratnya tinggi. Itu merupakan kayak hal yang memicu jerawat di wajah kita. Selanjutnya yaitu makanan penyedap rasa. Itu merupakan makanan yang gak sehat. Itu makanan yang merupakan pemicu wajah kalian muncul jerawat. Ketika kalian sudah tahu nih bahwa penyedap rasa juga merupakan kayak pemicu jerawat muncul, ketika kalian makan kacang-kacangan juga merupakan kayak hal yang memicu kalian dalam berjerawat. Jadi untuk kalian, jaga pola makan kalian agar hidup kita sehat, wajah kita cantik, berseri, oke? Udah mengetahui penyebab jerawat apa, faktornya apa saja, makanan apa aja. Nah, kita juga harus mengetahui cara mencegah jerawatnya juga dong, agar kita ya terhindar dari jerawat tersebut. Jadi, disimak videonya terus ya. Nah, untuk mencegah jerawat itu sendiri, yaitu kita harus menerapkan pola hidup sehat. Kita harus makan buah dan sayur, kemudian istirahat yang cukup, kemudian ya kita berolahraga, jangan mager, jangan malas. Itu merupakan kayak hal yang membantu atau mencegah kita munculnya jerawat. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemilihan kosmetik yang sesuai dengan jenis kulit kita. Ya, yang sudah kalian ketahui nih, ketika kita mempunyai kulit kering ataupun yang berminyak, sesuaikan dengan jenis kulit kita. Untuk yang mempunyai pori-pori yang besar, kemudian yang muka berminyak, pilihlah kosmetik yang kandungan airnya banyak, karena itu merupakan kayak hal yang sangat membantu dalam mengurangi minyak. Yaitu jangan sering memegang muka kalian. Kalian kan tahu ya, kalau misalkan tangan itu merupakan kayak pistol untuk orang lain, untuk diri kita juga termasuk. Ya karena ketika kita habis dari mana-mana, kemudian habis megang uang yang merupakan kayak penyebab virus itu di mana-mana, bakteri itu di mana-mana, terus kita megang muka kita. Kebayang dong gimana reaksi muka kita ketika kita di tangan kita banyak virusnya, banyak bakterinya, terus dipegang, ya pasti wajah kita juga kayak kotor, udah mah kayak debu di mana-mana gitu kan di lingkungan kita, kemudian ditambah tangan kita kotor, ditempelin, udah makin menjadi-jadi, jerawat muncul di muka kita. Kemudian selanjutnya, ketika kalian mempunyai jerawat muncul nih, misalkan di bagian pipi, kemudian kalian pencet gitu aja dikeluarin, jangan lakukan hal itu. Itu merupakan kayak hal yang sangat memicu jerawat muncul di bagian lainnya. Apalagi nih, ketika kalian mempunyai jerawat ditutup-tutupin pakai Hansaplast. Itu hal yang salah guys. Jadi untuk kalian nih, malu ya udah, malu untuk beberapa saat daripada berbekas gitu kan. Itu merupakan kayak hal yang malu untuk depannya. Nah, selanjutnya yang terpenting yaitu bersihkan muka kalian minimal 2 kali sehari. Ya, pagi dan sore atau pagi dan malam ketika kalian mau tidur. Karena itu merupakan kayak hal yang sangat membantu sekali dalam mencegah munculnya jerawat. Coba kamu bayangin, ketika kamu habis dari mana-mana nih, debu kan gitu kan, muka kita kena debu, apalagi bagi kalian yang gak pakai masker gitu. Debu otomatis kayak ya nempel di muka kita, terus gak cuci muka langsung kayak ya udah biasa.
pasti kalian akan muncul jerawat satu-satu, lama-kelamaan kan jadi banyak. Jadi untuk kalian, bersihkan muka kalian minimal 2 kali sehari. Pilih pembersih muka harus kayak ada tea tree oilnya yang mengandung antibakteri, antiinflamasi. Itu merupakan mencegah penyebab jerawat itu sendiri. Kemudian selanjutnya kalian harus sering mengganti sarung bantal kalian. Ketika kamu tidur, itu sarung bantal nggak diganti-ganti, pasti kayak bakteri itu di situ banyak numpuk guys. Jadi untuk kalian pas udah tahu nih penyebabnya apa, cara mencegahnya apa, jadi harus dilakuin di kehidupan sehari-hari ya. Jadi jangan malas berolahraga, jangan malas untuk pola hidup sehat, oke? Apabila video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk di subscribe, comment, and like.